Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anjani. Saya dari kelas manajemen 19C. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menciptakan ekuitas merek. Yang pertama, pentingnya merek. Pentingnya merek, ada inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat didukung oleh perencanaan yang sesama, sejumlah komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalan secara kreatif. Terus ada merek kuat yang menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua ada merek. Nama, istilah, tanda lambang atau desain atau kombinasi yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Diferensiasi dapat bersifat yang pertama fungsional, rasional, atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Yang kedua ada simbolis, emosional, atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang direpresentasikan merek. Perkenalkan, nama saya Nur Ula. Di sini saya akan menjelaskan slide 4 dan slide 5 tentang peran merek. Peran merek bagi konsumen: 1. Mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Peran merek bagi perusahaan: yang pertama, menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Yang keempat, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta ketersediaan membayar lebih. 5. Mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau sering kita sebut branding. 1. Kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menciptakan perbedaan antar produk kepada konsumen. Yang kedua, menjelaskan siapa produk tersebut. Yang ketiga, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, penetapan memberikan nilai pada perusahaan. Agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan ada perbedaan berarti. Selanjutnya, perbedaan merek sering berhubungan dengan atribut atau manfaat seperti 3M, Gillette, dan Merck. Yang kedua, sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau emosi seperti Gucci, LV, dan Chanel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Hasman Pramudia. Saya akan menjelaskan tentang cetak merek. Cetak merek adalah tanda yang dikenakan pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Contoh cetak merek ada pada PowerPoint. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equality adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, ekuitas merek berbasis pelanggan. Pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan mereka atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Yang kedua, pengetahuan merek. Semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Tantangan membangun ekuitas merek: memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufal Ridho, kelas MN 19C. Di sini saya akan menjelaskan model ekuitas merek, penilaian aset merek, kekuatan merek yang menguatkan, diferensiasi, relevansi energi, meningkatkan dan mendekati atau seru, yaitu JetBlue, IKEA, Tipo, Red Bull. Pemimpin: Google, USA, Pringles, and Nike. Pemimpin yang menurun:
tie-dye, wireless, baru atau belum berkembang, BlackBerry, Sephora, Sharp, British Airways. Terkikis atau terkomoditisasi, Centrum, Entertainment Weekly, Wells Fargo, Budget Trend, The Car. Kemudian model ekuitas merek brands. Model ekuitas merek brands seperti piramida, yaitu yang paling bawah kehadiran, di atasnya ada repansi, kemudian kinerja, keunggulan, dan yang paling puncak adalah rekan. Hubungan yang lemah atau pangsa rendah dan pengeluaran kategori naik menjadi hubungan yang kuat atau pangsa tinggi dari pengeluaran kategori. Sekian penjelasan dari slide 8 dan 9. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gelardia Pramulya dari kelas Manajemen 19C. Dan saya akan menjelaskan mengenai model Eicher dan juga model resonansi merek. Model resonansi merek dibuat dari bawah hingga ke atas untuk memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Eicher, ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek di mana nama dan simbolnya bisa mempengaruhi sebuah nilai dari produk atau jasa perusahaan. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan 3 pergerakan utama ekuitas merek. 1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, dalam kurung nama merek, URL, logo atau lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. 2. Produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. 3. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa ekuitas lain. Dan selanjutnya ada contoh ekuitas merek yang terdapat pada PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Alif Fajira akan menjelaskan tentang elemen merek. Jadi, elemen merek adalah pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensikan merek. Contohnya itu logo, lambang, karakter, slogan lagu, dan lain-lain. Kriteria pilihan elemen merek itu ada beberapa. Yang pertama itu dapat diingat, dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dapat dilindungi, dan lain-lain. Contoh lambangnya itu bisa dilihat di slide. Oke, selanjutnya Audrey akan menjelaskan tentang merancang pemasaran holistik. Pelanggan mengenal merek dengan kontrak merek. 3 tema baru pemasaran holistik. Yang pertama itu personalisasi. Personalisasi adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Internalisasi adalah sebuah proses menanamkan sesuatu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Fauzia dari kelas MN19C. Pada saat ini saya akan menjelaskan pada slide ke-16, yaitu tentang mengangkat asosiasi sekunder yang terdapat pada merek. Yang pertama ada orang. Orang itu dibagi menjadi 2. Ada karyawan dan sponsor. Yang kedua ada merek lain. Merek lain dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada aliansi, yang kedua ada bahan, yang ketiga ada perusahaan, dan yang keempat ada perluasan. Yang ketiga ada tempat. Tempat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada negara asal, yang kedua ada saluran. Yang keempat ada barang. Barang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada acara, yang kedua ada gerakan amal, yang ketiga ada pensponsoran pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan
pembahasan dari teman saya, yaitu tentang pengukuran brand ekuitas. Tahap-tahap nilai ada investasi program pemasaran, pola pikir pelanggan, kinerja merek, nilai pemegang saham. Di bawahnya ada pengali. Pengali yaitu dibagi 3, ada pengali program, pengali pelanggan, pengali pasar. Selanjutnya penilaian merek brand valuation. Ada segmen pasar. Segmen pasar dibagi 3, analisis keuangan, pendorong permintaan, penentuan tolak ukur yang kompetitif. Dari analisis keuangan terdapat laba tidak berwujud. Dari pendorong permintaan terdapat peran penetapan merek. Dari laba tidak berwujud dan peran penetapan merek ada laba merek. Dari penentuan tolak ukur yang kompetitif ada kekuatan merek, tingkat diskonto merek. Dari laba merek dan tingkat diskonto merek ada nilai merek. Nilai sekarang bersih dari laba merek yang masa depan. Brand yang paling tinggi yaitu dari brand Apple dan paling rendahnya dari China Mobile. Selanjutnya, pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang. Penguatan merek seperti merek Pepsodent, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lain. Produk manfaat dan pemenuhan kebutuhan. Bagaimana merek membuat produk lebih unggul. Lalu ada revitalisasi merek seperti Harley Davidson, Mountain Dew, dan Cadillac. Yaitu ada perubahan positioning karena perubahan selera dan referensi konsumen, pesaing dan teknologi baru dan berkembang lainnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Fauzia ingin melanjutkan presentasi selanjutnya yang terdapat pada slide ke-20 yang berjudul Strategi Penetapan Merek. Strategi penetapan merek terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mengembangkan elemen merek baru yang menciptakan produk baru. Yang kedua, menetapkan beberapa elemen merek yang sudah ada atau yang biasa disebut brand extension. Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada sub-brandnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ke-21 yang berjudul Keputusan Penetapan Merek. Keputusan penetapan merek terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada nama individual, contohnya kartu perdana XL. Yang kedua ada nama keluarga selimut, contohnya It Has To Be atau Hans Bin. Yang ketiga ada nama keluarga terpisah untuk semua produk, contohnya yaitu merek Unilever. Yang keempat ada nama korporat atau nama individual, contohnya yaitu Honda Jazz, Honda Accord, Honda CV, dan Honda CR-V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada perluasan merek. Di perluasan merek terbagi 2, yaitu ada keunggulan perluasan merek dan yang kedua itu ada kekurangan perluasan merek. Di keunggulan perluasan merek ini terbagi 2 juga. Yang pertama itu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru, dan yang keduanya itu ada efek umpan balik yang positif. Kedua itu keuntungan dari perluasan merek bagi perusahaan manapun. Dan yang kedua ada kekurangan perluasan merek. Nah, itu ada 3 kekurangan. Yang pertama itu dilusi merek, yang kedua kanibalisasi merek induk, dan yang ketiga kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik
dan ekuitasnya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada portofolio merek. Di portofolio merek itu terbagi dua, yaitu yang pertama ada kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Dan yang kedua, peran khusus sebagai bagian dari portofolio itu ada 4. Yang pertama itu flanker, dalam arti merek atau petarung. Yang kedua itu ada cash cow, bisa disebut dengan merek untuk diperah atau dipertahankan. Yang ketiga itu ada tingkat pemula kelas bawah atau low and entry level. Dan yang keempat itu yang terakhir ada prestige kelas atas atau high end prestige. Ya, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.